Terus untuk Bila L-nya 1. Si Demplon, si Cakep, si Blaem-blaem, Dudung Tamplak, Timpuk-timplak. Mungkin aja program paslon lu itu cocok buat lu. Kalau konten itu emang butuh internet gratis kan. Cuma Bila untuk orang kayak gue gini, gue lebih peduli sama gizi buruk yang ada di Indonesia ini. Hola netizen yang tercinta. Setelah melakukan pemilihan calon presiden periode 2024-2029, sebagian masyarakat masih belum menerima akan hasil dari quick count dan real count KPU. Seperti contohnya yang terjadi pada pemilik akun TikTok @satyasalsabila atau lebih dikenal dengan Bila L-nya 1. Pada live TikToknya baru-baru ini membuat geger netizen yang berbakti yang menontonnya. Pasalnya saat dirinya sedang memasak sambil live, ia berkata, "Ada loh paslon yang lebih baik, yang programnya jauh lebih baik, cuma kalian pilih paslon yang tidak jujur." Ya, begitulah ucapannya yang membuat marah netizen yang budiman. Jelas memiliki suatu perbedaan pandangan bukanlah hal yang salah dan memalukan. Namun yang membuatnya semakin dikritik oleh netizen yang budiman adalah perkataannya yang seolah-olah capres nomor urut 2 bukanlah orang yang baik. Kan Indonesia bahwa ada loh paslon yang lebih baik gitu, yang programnya jauh lebih baik, cuma kalian tetap pilih paslon yang tidak jujur, yang programnya makan siang gratis dan susu, sedangkan kandungan susunya banyak gulanya. Nanti Indonesia banyak yang gemuk, obesitas. Setelah ditanya sama Mas Gibran, itu susunya asalnya dari mana? Beliau jawabnya, udahlah. Ya aku mah bangga banget, demi Allah aku bangga banget sama Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Bangga banget. Ya iyalah, siapa yang mau milih orang yang bakalan ngeberantas korupsi, sedangkan pejabat semuanya pada korupsi. Itu susah ya. Yang kayak akan menang lah. Iya, record aja. Emang iyalah, record aja. Nanti bakalan ngupload kok semuanya. Aku bakalan ngupload dalam bentuk video. Aku nggak malu dukung 03, mau kalah kek, mau kayak gimana kek, ya Allah, aku beneran sebangga itu sama Prof Mahfud dan Pak Ganjar. Yang kalah menjelaskan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mari kita bikin perumpamaan. Di saat seorang ibu memberikan anaknya susu sehari, let's say 3 kali. Lalu dia makan nasi, 3 kali juga makan nasi, lauk, biasalah masakan ibu-ibu rumahan. Terus pulang sekolah tuh dia suka jajan pentol, jajan cakwe. Abis itu kadang, "Mah aku beliin boba dong, mah aku beliin green tea, matcha, apalagi tuh, ice, red velvet." Terus semua diiyain sama mamahnya. "Mah aku beli permen, beli biskuit atau coklat-coklatan." Diiyain juga sama mamahnya. Terus gedenya dia berpotensi untuk ada penyakit diabetes. Nah, menurut kalian siapa yang harus disalahkan? Atau makanan mana sih yang harusnya disalahkan? Atau yang menjadi faktor penyumbang terbesar dalam diabetes itu? Yuk, tulis di komen. Sebenarnya gue gak mau ngeladenin, karena percuma ngomong sama orang yang kalau ngomong tuh gak mikir. Ya namanya kalah ya, makanya hati dengki aja bawaan nih. Tapi gini ya tanggapan gue tentang video Mbak tadi. Kan di awal dia bilang tuh kalau ada paslon yang lebih baik daripada 02. Tapi Mbak itu kan pendapat lu. Ingat Mbak, ini negara demokrasi, jadi gak masalah kalau rakyat punya pendapat yang berbeda. Jadi simpen aja pendapat Mbak untuk diri Mbak sendiri, gak usah ngata-ngatain paslon lain. Terus dia ada bilang masalah kejujuran, katanya 03 jujur. Nih Mbak, berkali-kali saya bilang ya, politik itu gak ada yang jujur Mbak, gak ada yang bersih, nggak 1, 2, 3 sama. Apalagi partai besar Mbak, ya otomatis makin banyak tuh yang namanya sikut-sikutan. Apalagi dulu Pak Ganjar itu adalah bekas tim sesnya Pak Prabowo di Pilpres 2009. Terus Mbak masih bilang Pak Prabowo tuh kotor sedangkan Pak Ganjar tuh bersih. Lucu sekali Anda. Terus masalah susu nih yang dibilang obesitas. Coba cari artikel mana yang bilang susu tuh bisa jadi obesitas. Itu anak kan nggak dikasih minum 5 liter. Ada batasannya Mbak, per hari berapa?
Dikira kebanyakan anggaran kali ngasih 5 liter sehari ke anak. Malahan pas saya google ketemunya malah kayak begini. Makanya saya bilang kalau mau ngomong tuh mikir dulu, minimal searching dulu. Terus yang terakhir nih dia bilang, siapa juga mau milih capres yang mau berantas korupsi. Mbak tahu gak sih mbak, kalau dari partai yang mbak agung-agungkan aja tuh ada 7 orang yang kena tersangka korupsi. Jadi korupsi itu bukan memberantai di luar partai aja mbak, tapi di partai sendiri juga banyak. Nah permasalahan korupsi ini kan bukan setahun 2 tahun mbak, udah dari lama kita punya masalah ini. Cuman kenapa belum kelar-kelar? Dan saya yakin mbak, setiap orang yang menjabat jadi presiden Indonesia tuh pasti punya visi misi yang sama, memberantas korupsi. Ya tapi nggak segampang itu, karena banyak orang yang terlibat, bahkan petinggi-petinggi sekalipun. Dan satu lagi mbak, pemerintah itu kerjanya bukan memberantas korupsi doang, banyak hal yang harus dia lakuin. Nah yang jadi pertanyaannya itu 03 sanggup nggak? Gue lihat konten influencer yang L-nya 1 itu, dia lagi live. Terus dia ngomong kayak gini, banyak loh paslon yang ini ya programnya lebih bagus, tapi kalian memilih paslon yang tidak jujur. The first, lo tahu dari mana kalau paslon yang saat ini menang tidak jujur? The second, emang lo yakin paslon lo bener-bener jujur? Emang mereka, paslon-paslon itu emang curhat sama lo? Enggak kan? Terus dia bilang program makan siang gratis dan juga susu, sedangkan kandungan gula dalam susunya itu bla 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 dan sebagainya. Gini ya mbak, target dari program makan siang adalah anak-anak yang masih proses pertumbuhan, proses perkembangan yang ada di pelosok-pelosok. Targetnya bukan anak-anak yang kayak kita gini. Sekolah gak sih? Anak-anak di masa pertumbuhan itu membutuhkan kandungan gula gitu loh. Dan pastinya kalau mengadakan program tersebut itu udah dihitung nutrisinya, kadar ABCDE-nya itu udah diperhitungkan gitu. Nggak mungkin asal ngasih makanan atau minuman dengan komposisi atau dengan kadar apa sih, pokoknya intinya nggak mungkin ngasal gitu loh. Masa gitu doang lu nggak tahu sih kalau anak kecil masih butuh gula untuk masa pertumbuhannya? Gua aja yang ranking 33 dari 36 siswa aja bisa tahu gitu. Mbak, mau siapapun presidennya, pajak di Indonesia itu pasti akan naik. Kenapa gue bilang gini? Karena gue 10 tahun kerja di bagian perpajakan perusahaan selama 10 tahun. Dan yang gue lihat selama ini, kenaikan pajak di Indonesia tuh nggak signifikan gitu loh. Contoh deh, kayak PPN ya guys. 10 tahun gue megang pajak PPN, baru naik 1% itu baru 2 tahun belakangan ini. Ingat, 1% doang naiknya. Dibalik kenaikan PPN 1%, kalian tahu nggak kalau pajak, banyak banget diskon-diskon pajak yang dikasih program sama Dirjen Pajak Indonesia. Kayak pajak penghasilan perusahaan itu ada diskonnya sampai 2-3%. Terus ada tax amnesty, program-program pajak yang sangat meringankan wajib pajak gitu loh. Dan mbaknya ini tahu nggak sih, nggak semua target pajak itu akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita sendiri juga belum tahu nih target pajak apa yang akan dinaikin sama Pak Prabowo seandainya dia terpilih. Justru pajak itu kalau naik itu sangat berpengaruh kepada orang-orang yang pendapatannya tinggi, yang asetnya tuh banyak. Itu sangat berpengaruh dan menurut gue itu adil. Kenapa adil? Supaya bisa jadi pemerataan, orang yang kaya menyumbang jauh lebih banyak kepada negara. Untuk apa? Untuk mesejahterakan rakyat-rakyat kecil gitu loh. Jangan cuma bisa ngucap ntar juga pajak naik, lu pada tawa gara-gara lo milih Prabowo. Nggak karena milih Prabowo mbak, pajak naik itu emang seharusnya pajak sudah naik gitu loh. Untuk apa? Karena kebutuhan negara tinggi. Ya dari mana untuk memenuhi kebutuhan negara? Ya dari pajak mbak, dari pajak kita membayar pajak gitu loh. Ya nggak apa-apa, jadi orang-orang yang lebih banyak asetnya, lebih banyak pendapatannya bisa menyumbang jauh lebih banyak. Nah, cobalah melihat segala sesuatunya dari hal yang lebih positif, Mbak. Bukan karena paslon Mbak kalah vote, oke? Aduh, ini kenapa lagi sih anak abah? Gue lihat-lihat mendingan lihat fans MU daripada lihat anak abah pada tantrum begini. Tapi kebanyakan yang tantrum nih emak-emak gitu. Jadi penyebutannya apa nih? Tetap anak abah atau anak kalanya harus tabah gitu? Bah, jadi presiden bah. Terus untuk Bila L-nya 1, si Demplon, si Cakep, si Blaem-Blaem, dudung tamplak, timpuk-timplak. Mungkin aja program paslon lu itu cocok buat lu. Kalau konten itu emang butuh internet gratis kan. Cuma Bila untuk orang kayak gue gini, gue lebih peduli sama gizi buruk yang ada di Indonesia ini. Lebih urgent Bila daripada kita dikasih internet cuma buat nonton bokep.
Dan akun TikToknya tuh nggak bisa di tag ya. Ada yang bisa nge-tag nggak? Atau ada yang tahu ini pacarnya siapa? Tolong suruh pacarnya ini untuk ngedampingi kakak ini. Koko tuh ada sedikit kekhawatiran sama kakak ini, serius. Kasian serius. Mbak rungokno. Kalau mau sok pinter, sok cerdas di depan orang atau di dalam sosial media itu boleh-boleh aja. Cuman jangan keterlaluan kepintarannya gitu loh. Malah kelihatan bodohnya ujung-ujungnya ya kan? Menurut gue si Bila L1 ini tuh keren loh, pinter gitu, jenius dia. Ini gue lagi gak mau ngomongin politik, jadi kalau lo punya ekspektasi gue ngomongin politik, skip aja. Kenapa gue bilang jenius? Si Bila L1 ini kan bukannya orang bodoh ya, dia pasti ngeliat berseliweran di FYP orang-orang nge-stitch bahwasannya mereka tidak setuju dengan statement dia mengenai Pak Prabowo atau paslon nomor 2. Gak cuma itu, kalian bisa ngeliat akun dia banyak banget yang memberikan hate comment, dan gue juga yakin orang-orang pada nge-DM dia sih di IG, entah pada menghina, entah pada menjelaskan, dan lain sebagainya. Nah, pinternya si Bila L1 ini, dia menggunakan situasinya sebaik mungkin. Orang-orang kan lagi pada nyorot dia nih, lagi pada ke akun dia semua, entah mau menghina, entah cuman pengen ngeliat aja akunnya. Dalam sehari, dia bisa mengupload beberapa video, dan sama sekali nggak ada pun satu komen negatif yang dia balas. Kalian ini kan netizen pada komentar ya, Kak, klarifikasi dong, minta maaf dong. Kita giring ya si Bila L1 ini sampai dia minta maaf karena dia telah mencemarkan nama baik Pak Prabowo. Tapi apakah ada satupun klarifikasi dari Bila L1? Jawabannya nggak ada. Karena dia sadar betul siklus influencer di Indonesia ini nggak kayak di Korea yang ada cancel culture dan lain sebagainya. Dia yakin bahwasannya bulan depan pun kasus dia yang viral ini akan redup. Dan lama-kelamaan kolom komentar dia yang tadinya isinya hate comment akan berubah menjadi komentar pada umumnya aja yang positive vibes, sehat-sehat kak, hai kak, dan lain sebagainya. Gue ngeliat akunnya Bila L1 ya kan, dia tetap sering ngepost video ya, isinya dia senyum-senyum, cengar-cengir. Gue kayak yang, ini orang cantik tapi kayak nggak ada etikanya gitu loh. Ketika lo di stitch sama banyak orang, mereka tuh seakan-akan menyadarkan bahwasannya lo tuh salah lo nggak boleh begitu loh. Selayaknya kalau orang yang bener ya, ketika tahu dia salah, misalkan dia nggak mau minta maaf, dia nggak mau bikin klarifikasi, minimal diem, jangan banyak gaya, malah upload video lagi. Kayak jadi seakan-akan kita tuh kayak gue nggak peduli lo sama omongan lo, gue masih mau tetap upload video gitu. Jadi kesel sendiri. Tapi ya gitulah guys, seakan-akan kita nih kayak masuk ke permainannya dia gitu loh. Kita nge-hate dia, tapi kita nge-follow dia, kita komen-komen di akun dia jadi rame, engagementnya naik, endorsement pada berdatangan, dia dapat duit, kita dapat apa? Dapat dosa, buang-buang waktu. Nah terus upaya apa nih yang harus dilakukan? Kan si Bila ini tetap salah, harus tetap dapat ganjarannya. Menurut gue gini, untuk kalian yang masih mau tetap speak up, stitch aja video dia, dan kayak misalkan ada orang-orang yang nge-stitch video dia lewat di FYP kalian komentar, tulis nama Bila L1 viral dan lain sebagainya. Itu tuh suatu hari nanti, misalkan dia udah redup nih kasusnya, ketika orang mau nge-search nama dia, akan tetap ada kok tulisannya Bila L1 viral, Bila L1 kasus, dan lain sebagainya. Jadi kayak track record dia tuh masih ada rekamannya gitu loh, track recordnya udah ada yang jelek. Segitu aja deh ya guys, buat Bila L1, semoga lo bisa lebih mawas diri. Terima kasih.